Ada hal apa yang bisa membuat misalnya yang unggul ini bisa kalah? Ya, jadi survei ini ya ilmiah ya sebenarnya, cuman ada beberapa faktor ya, terutama dua faktor yang bisa menyebabkan survei ini gugur. Satu itu kalau paslon itu terkena kasus asusila, judi dan narkoba. Kedua politik uang atau hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com menjelang Pilkada serentak 27 November mendatang. Suasana suhu politik di Palembang ini semakin memanas dan hasil survei menunjukkan sudah mengerucut ya. Iya. Dari 3 pasang calon, nomor 1 itu Inti dan Dandiani, itu Blackpink, lalu RDPS nomor 2 dan nomor 3 Yuda Bahar sudah menunjukkan memang ada paslon yang unggul ya. Iya. Bukan menang, unggul dalam elektabilitas maupun popularitas. Ini menjadikan dasar. Nah, telah hadir bersama saya Direktur Eksekutif LKPI Arianto, Iya. ST MI Kompol. MI Kompol. Dari bisa kita berbincang-bincang soal hasil survei. Iya. Seperti apa sih hasil survei terakhir ini? Ya, terakhir ini kalau kami potret ya sudah berpasangan ini ya. Jadi mereka sudah berpasangan, yang tadinya sebelum-sebelumnya itu belum berpasangan. Jadi kalau kami lihat memang pasangan pertama itu Fitriyanti Agustina dengan Nandriani Oktarina ya. Fitri Nandri itu ya, berbekal dengan popularitas di atas 90% juga ya, atau 93 ya tingkat keterkenalan. Tapi akseptabilitasnya kalau kami lihat itu di angka 77% tingkat kesukaan. Yang kedua itu paslon nomor 2 Ratu Dewa Prima Salam ya, RDPS itu popularitas juga di 95 ya. Tapi tingkat kesukaan kalau kami lihat itu ada di 96-an ya. Nah, yang ketiga itu Yuda Pratomo dengan Baharudin atau Yuda Bahar, tingkat popularitas itu di 72-an, tingkat kedisukaan atau akseptabilitas 72 juga ya, atau 73 kalau nggak salah. Sama ya. Jadi memang dari sini memang dua hal ini ya Pak Nasir ya, kami lihat modal utama untuk dipilih masyarakat ya, atau elektabilitas. Jadi popularitas tinggi, akseptabilitasnya tinggi, nah itu baru dipilih masyarakat elektabilitas. Nah, kalau kami lihat, kami bandingkan dari 3 paslon ini memang ada segi positifnya ya, secara statistik itu RDPS-nya. Jadi RDPS itu tingkat keterkenalan dengan kedisukaannya itu memang positif ya, artinya sejajar berbanding lurus kalau secara statistik. Dan itu lebih ini tinggi ya. Lebih tinggi dari kan 2 paslon lainnya. Itu kalau bacaan juga cukup tinggi, 77 ya. Iya. Artinya mereka yang suka itu dan mereka yang mengenal. Berarti kalau tidak kenal pasti tidak suka dengan dia. Iya. Ya kan sama kan 77. 77 ya. Jadi itu positif juga barangkali ya. Positif juga ya, maksudnya misalnya kalau kita misalkan dari 10 orang itu 7 yang kenal, dari 7 itu 70%-nya sekitar 4 orang yang suka. Nah, kira-kira itu perumpamaannya. Ya, tapi kalau di Yuda tadi sama ya. Iya, sama dia. Jadi 10 orang yang mengenal, 10-10-nya suka semua berarti. Suka semua ya, kira seperti itu ya. Tapi kalau 10, kalau bacanya seperti ini. Jadi kalau 72 itu 10 orang yang misalnya ada 10 orang, dari 10 itu 7 yang kenal. Dari 7 itu, dari 70% itu artinya sekitar 4 orang yang suka. Nah, itu kira-kira. Itu hasil popularitas dan akseptabilitasnya. Nah, kalau hasil lainnya apa dari survei yang bisa dibaca? Ya, kalau dilihat itu kita bandingkan, kita hubungkan dengan elektabilitas ya. Dari popularitas, elektabilitas itu baru kita lihat dukungan ya, elektabilitas. Karena mustahil masyarakat itu akan memilih calon yang tidak dikenal atau tidak disukai. Nah, kalau dilihat dari hasil itu memang dari elektabilitas dukungan itu RDPS itu lebih tinggi ya, di sekitar 57%. 57%. Ya, terus tuh Fitri Nandri itu 29%, terus Yuda Bahar itu 10%. Masa mengambang itu yang belum menentukan pilihan itu masih kecil, sudah cukup kecil ya, 3,2%. Artinya kalau dilihat secara gap statistik elektabilitas RDPS itu unggul ya, signifikan dari 2 pesaing utamanya ini. Nah, itu sebenarnya jarak itu. Selisihnya antara RDPS dan Blackpink tadi hampir 50% ya? Nah, sekitar 28% ya. 50% dibanding yang kan 55. Ya, 57 ya. Ya, 50% berarti. Nah, jadi elektabilitas RDPS itu 57%, Fitri Nandri itu 29%. Artinya kalau dilihat kan sekitar
29%-an. Iya, iya, Nah, yang 50% ini kan untuk mengejar biasa. benar ya, untuk mengejar sama benar ya, harus 50% kalau dia Fitri Nandri dengan RD apa siapa tuh Yuda Bahar itu ingin mengejarnya. Mengejar. RDPS. Ya, itu kan cukup jauh memang ya. Iya. Tapi bisa tidak itu dikejar atau ada hal-hal lain yang bisa membuat hasil ini bisa berbalik? Ada sebenarnya ya dari pengalaman kita survei itu bisa dikejar ya, bukan tidak menutup kemungkinan bahwa RDPS itu tidak bisa dikejar ya. Cuman kalau lihat dari angka itu memang agak cukup sulit tapi ada bisa peluang dikejar itu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang dilakukan itu tadi Pak Nasir, kalau kami lihat memang tingkat sosialisasi ya dari dua paslon ini yaitu terutama Fitri Nandri dengan Yuda Bahar itu harus lebih intens lagi ya frekuensinya itu. Jangan sampai misalnya sama ya dengan dilakukan RDPS. Katakanlah dalam satu hari mereka bisa melakukan 1 atau 2 atau 3 tempat sosialisasi RDPS. Kalau kemarin kalau saya lihat di medsos itu Radu Dewa itu mengatakan dia satu hari 15 tempat. Iya, bisa jadi. Berarti kali 3 berarti. Iya, dikali 3. Iya benar ya. Berarti. Iya, benar ya. Ya. Hitungan matematika politiknya seperti itu ya. Harus dia lebih dari 3 karena jarak 30% lah kira-kira seperti itu. Artinya dia harus 3 kali dari seperti itu. Kalau dia sama ya dengan tim pendukung yang melakukan itu, misalnya para relawannya, misalnya para partai pengusung, otomatis tuh ritme elektabilitas itu tidak akan berubah signifikan. Juga berarti kalau 15 katanya saya baca 15 itu baru 5 yang sanggup dilaksanakan. Artinya yang 10 tempat itu diwakili oleh tim sesnya atau mungkin tim-tim kampanyenya. Nah, kalau yang hadir ini tim kampanye atau tim ses bukan paslon langsung, berpengaruh tidak kira-kira? Nah, di sini kalau kalian karena masyarakat Kota Palembang ini ya yang paling diyakini untuk meyakinkan calon memilih paslon tersebut, satu itu dialog tatap muka atau pertemuan umum langsung ya. Jadi ada kebanggaan ya. Iya, jadi dengan paslonnya, karena pemilih ini kalau kami lihat dari Kota Palembang ini dia memilihnya figur Pak Nasir, figur atau ketokohan. Jadi memang tokoh itu harus hadir sebenarnya. Beda misalnya hadir berdua atau hadir satu-satu. Bagusnya kalau kami lihat ini saran dari kami hadirnya satu ya. Karena apa? Sebaran dari pemilih itu bagi paslon yang hadir satu persatu itu lebih cepat Pak Nasir ya. Yang wakil dan wali kota ini di tempat yang berbeda. Berbeda, iya. Artinya juga bisa memperbanyak tempat yang bisa ditemui juga. Iya, jadi seperti itu ya. Jangan sampai mereka sana berdua terus Pak Nasir. Itu tidak begitu efektif karena tercermin juga di sini kalau kami lihat ya, lebih banyak pasangan RDPS itu dianya sendiri-sendiri Pak Nasir dibandingkan dia berdua. Nah, itu jadi lebih cepat ya sebarannya. Ya. Nah, kalau untuk kan waktunya kan tinggal sedikit nih 5 minggu, tapi efeknya kan mungkin hanya 4 minggu. Iya. Hal apa yang bisa membuat, kalau kan di atas kertas nih, kalau bola di atas kertas mungkin memang unggul ya, tapi di lapangan juga ternyata bisa kalah ya. Nah, ada hal apa yang bisa membuat misalnya yang unggul ini bisa kalah? Ya, jadi survei ini ya ilmiah ya sebenarnya, cuman ada beberapa faktor ya, terutama 2 faktor yang bisa menyebabkan survei ini gugur. Satu itu kalau paslon itu terkena kasus asusila, judi dan narkoba. Kedua politik uang atau hadiah. Nah, ini sebenarnya. Pertama itu kasus asusila, judi, narkoba itu kalau misalnya sekarang ada paslon itu menjelang pilkada terkena itu, biasanya dukungan atau elektabilitas itu akan terjun bebas ya. Tinggal larinya kemana ya? Nah, larinya itu kemana? Dan sebaran itu biasanya akan terdistribusi ya dengan paslon yang memang yang sudah disenangi masyarakat, karena pilihan masyarakat itu nanti akan mengerucut kepada 2 paslon. Nah, disinilah kalau kami lihat memang cukup hati-hati ya. Kami yakin juga mungkin dalam waktu dekat ini kalau kami lihat kalau memang tidak terjadi seperti ini kasus asusila, judi, narkoba, biasanya tidak begitu signifikan elektabilitas. Yang kedua itu ya tadi hadiah. Politik uang atau hadiah ya. Tapi harus digarisbawahi Pak Nasir, kalau kami lihat juga pemilih di Kota Palembang ini, terutama misalnya pemilih perilaku politik di Indonesia juga ini ya, akan memilih paslon itu yang memberikan uang atau hadiah, tapi masa memilih itu berdasarkan nuraninya sendiri. Jadi bukan berdasarkan pemberian uang atau hadiah. Nah, di sini kalau melihat memang kalaupun nanti ada misalnya paslon yang akan memberikan uang atau dia, pastilah kami yakinkan dia akan membabi buta memberikan itu. Kalau memberi itu kan harus ikhlas ya. Iya,
Iya, ikhlas, sedekah di kita kan kayak gitu ya. Sedekah, jangan berharap makanan memilih, tapi kalau memilih alhamdulillah. Iya. Ada tidak kira-kira dari pasangan seperti itu? Memberi ikhlas. Saya rasa sulit ya Pak Nasir ya, apalagi menjelang apa ya namanya ini pertarungan politik juga ya, masyarakat juga lebih pintar ya. Kota Palembang ini akan menentukan calon berdasarkan rasional ya, bukan berdasarkan politik uang atau hadiah itu. Dan pengalaman pileg kemarin juga ternyata pemilih juga sudah lebih lebih cerdik ya. Iya. Caleg kalau bahasa itu Palembang itu kan, karena pengalaman dari beberapa caleg itu mereka dapat 1.000 suara, naburnya 4.000. Iya, jadi pengalaman kami survei juga pada sedikit cerita pada waktu caleg kemarin banyak itu nyebar Pak Nasir ya, menyebar amplop ternyata nggak sesuai dari harapan katanya kan. Maka ada yang terpilih. Terjadi juga di pilkada ya. Pilkada ini bisa terjadi termasuk di pilkada Sumatera Selatan, Kota Palembang dan kabupaten ya, karena apa? Masyarakat itu sudah sekarang ini sudah melihat, menilai benar. Sama juga dengan Kota Palembang. Jadi calon itu seperti akuarium Pak Nasir ya, bisa diawasi oleh masyarakat, ada Bawaslu, ada Gakumdunya. Jadi inilah sebenarnya memang yang diharapkan oleh masyarakat, bahwa akan terdapat pemimpin yang memang bebas dari kasus korupsi dengan KKN ke depannya. Ya, kan sayang kalau dihambur-hamburkan ya. Iya, sayang Pak Nasir. Atau kalau bisa masyarakat juga harus kita didik ya, kalau ada yang memberi amplop, jangan terima amplopnya dan jangan pilih orangnya kan. Bisa seperti jadi amplopnya itu diserahkan kepada panti asuhan. Ada kira-kira. Nah, kalau temuan tadi kan ada juga temuan rasanya tadi, yang pemberian amplop ini. Apa sih yang biasanya dijadikan alasan orang menerima amplop tadi? Jadi kalau alasan masyarakat menerima amplop itu dari temuan kita tuh memang kita tanya ya, sebenarnya kan di hasil survei itu bahwa nilai kepantasan kan berapa nominal. Yang kedua juga katanya itu untuk sebagai ongkos jalan Pak Nasir, ongkos mereka misalnya tidak bekerja, misalnya pada waktu pilkada itu hari itu libur ya, atau misalnya duit rokok gitu kan. Nah, itu duit rokok, duit apa segala macam, duit kopi lah. Nah, itulah sebenarnya mereka tuh. Tapi hal-hal seperti itu biasanya kami lihat memang untuk menentukan pilihan itu sebenarnya mereka sudah ada ya, sudah ada di benak-benak mereka. Karena apa? Kalau dari hasil itu sudah 65% masyarakat Kota Palembang itu sudah punya pilihan sendiri pada waktu saat ini, artinya pada saat survei dilakukan, jauh sebelum survei dilakukan. Nah, itu tadi sebenarnya. kalau tidak salah ada juga hasil survei tadi menunjukkan mereka yang memberi amplop itu biasanya akan dipilih kalau lebih dulu memberi, atau seperti apa tidak hasil survei tadi? Jadi ada memang kan kita kategorikan ya, pola memilih perilaku ini ya di pilkada itu, satu akan menerima uang atau hadiah yang lebih yang lebih dulu. Jadi siapa yang ngasih dulu paslon itu, maka dia tidak enak lagi itu memilih ikatan batin. Aku udah lemak lagi memilih karena aku dikasih. Nah itu, tapi angkanya itu kalau lihat itu 8% Pak Nasir. Yang kedua itu akan memilih calon yang beri uang atau hadiah yang lebih banyak. Apa juga lebih besar? Besar. Ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 150, yang 150. Nah, itu yang diambilnya. Nah, yang ketiga tadi Pak Nasir memang tinggi ya, 65% ke atas akan menerima uang atau dia tersebut, tapi masalah berdasarkan nurani. Nah, inilah sebenarnya. Masalah nurani. Nurani, iya. Ya, itu kan memang harus ikhlas kita memberikan. Ini pada tim suksesnya silakan disebarkan, tapi jangan berharap mereka memilih kita. Milih kita. Kalau ada. Nah, satu lagi nih, yang gender. Kan ada calon ini kan ada mewakili gender ya. Nah, seberapa besar sih pengaruhnya? Apakah memang ibu-ibu itu relatif memilih wanita memilih, atau wanita juga banyak yang memilih pria kira-kira? Ya, kalau ini kita ngelihat ke belakang pada saat, jadi ada beberapa lembaga survei yang kredibel ya, yang saya tahu itu sudah melakukan survei juga sebelum RD itu berpasangan. Kalau kami lihat memang pemilih dari gender itu kita bagi dari laki-laki dengan perempuan. Dari laki-laki juga kalau kami lihat dominan memilih RD, ada sekitar 56% ya memilih RDP itu. Sampai detik ini juga kemarin itu waktu kita survei itu sekitar 58% masih memilih RD. Ya, yang laki-laki. Yang perempuan juga itu sebenarnya kalau kami lihat memang sudah identik memilihnya dengan RD juga. Ada sekitar 52% memilih RD ya. Kalau saya 51-52 tuh angkanya pastinya itu. Nah, ada 31% itu memilih Fitri Nandri. Nah, jadi ada yang pemilih Fitri itu cuma tidak begitu lebih besar dari RDPS-nya. Iya. Nah, itu jadi peluang itu RDPS itu dengan Nandrian itu sebenarnya terbagi sudah. Segmen perempuan itu bukan dominan di Fitri Nandri, meskipun Fitri Nandri sebagai ya kaum perempuan ya dua-dua. Jadi itu sebenarnya artinya kalau kami lihat RDPS itu memang
ya disukai perempuan lebih dari orang perempuan, kira-kira seperti istilahnya Pak Nasir. Kenapa faktornya itu? Ya faktornya kalau kami lihat dia dari hasil itu kan mereka ramah atau mudah ditemui orangnya kan, sudah tuh orangnya satu lagi itu humble gitu Pak Nasir ya. Jadi ya dari media sosial juga kita break juga tuh memang banyak kaum perempuan itu memang mengidolakan dari RD-nya seperti itu sebagai pemimpin memang yang punya kapasitas, sudah visi misi yang kuat, sudah tuh inovatif lah kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk khusus pasangan Yuda ini kan paling bawah ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dijadikan semacam masukan bagi pasangan ini untuk bisa mendongkrak? Ya, dari pasangan Yuda ini ya memang ada peningkatan ya Pak Nasir dari survei-survei sebelumnya, tapi tidak begitu signifikan. Jadi kalau kami lihat memang tidak harus dilakukan dari tim Yuda sendiri, misalnya tim sukses, tim pendukung, para partai pengusung dengan partai pendukung itu harus melakukan sosialisasi lebih gencar lagi ya. Tidak bisa seperti sekarang super ekstra itu Pak Nasir harusnya kan. Jadi sama lah ya. Sama ya. Dan Blackpink juga harus melakukan lebih sosialisasi, banyak sosialisasi dan juga tidak bisa hanya berharap di kampanye Akbar ya. Tidak. Kalau kampanye Akbar itu kan hanya euforia saja. Benar. Iya. Rame-rame lagu-lagu nanti nyanyi dangdut.